Saya yakin kalian pasti menyukai aplikasi TikTok. Dan itu sebenarnya adalah hal yang wajar, dikarenakan TikTok memang didesain untuk disukai. Tapi di balik tampilannya yang seru, TikTok sebenarnya dirancang untuk membuat penggunanya kecanduan. Algoritmanya sangat-sangat pintar, hingga membuat kamu betah berlama-lama menggunakannya. Karena itu, sebagian banyak waktu kita pasti dihabiskan di aplikasi ini. Hal ini membuat TikTok bukan sekedar platform hiburan, tetapi ia perlahan membentuk cara berpikir kita, standar kita, bahkan nilai-nilai sosial yang kita anggap benar. Dan bisa dibilang hal ini menimbulkan berbagai masalah sosial. Kalian pasti sering mendengar kata patriarki yang banyak digaungkan oleh sebagian besar cewek di TikTok. Dan banyak cowok yang merasa risih dengan kata-kata ini. Tapi pernah gak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa sih arti dari patriarki yang mereka maksud? Apakah benar patriarki itu cuma soal cewek dilarang kerja, cewek menyiapkan makanan untuk cowok, atau jangan-jangan istilah ini sedang mengalami penyempitan makna dari konsep sosial yang kompleks menjadi sekedar alat curhat di media sosial? Di video kali ini kita akan kupas tuntas apa itu patriarki menurut teori akademik, patriarki menurut cewek TikTok, dan kemunafikan dari anti patriarki. Kata patriarki disebut terus di TikTok, bahkan video mengenai patriarki pernah viral pada masanya. Dan biasanya yang sering speak up adalah perempuan, dan mereka menyampaikan sesuatu mengenai patriarki dengan ekspresi kesal, kadang sambil curhat. Tapi sebelum kita ikut-ikutan ngejudge atau merasa diserang sebagai cowok, mari kita pelajari dulu apa sih sebenarnya arti dari patriarki menurut teori akademik. Karena percaya, patriarki itu bukan sekedar cowok duduk santai main game sementara cewek masak di dapur. Itu terlalu sempit. Secara sederhana, patriarki berasal dari bahasa Yunani yaitu patriarches, yang artinya pemimpin laki-laki dalam keluarga atau masyarakat. Nah, di dalam kajian akademik, terutama ilmu sosiologi dan gender studies, patriarki dijelaskan sebagai sebuah sistem sosial di mana laki-laki punya kekuasaan dominan dalam hampir semua aspek kehidupan, baik dari ekonomi, politik, hukum, bahkan sampai ke hal-hal yang kelihatan kecil, kayak pengasuhan anak dan pembagian kerja rumah tangga. Salah satu teori awal tentang patriarki ini datang dari Sylvia Walby, yaitu seorang sosiolog asal Inggris. Dia bilang bahwa patriarki itu bukan cuma siapa kepala rumah tangga, tapi lebih dalam daripada itu, yaitu soal bagaimana struktur masyarakat secara sistemik dan institusional lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Ada juga teori dari Gerda Lerner, sejarawan feminis yang menjelaskan bahwa patriarki ini udah terbentuk sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum era modern. Katanya, ketika masyarakat mulai mengenal konsep properti dan warisan, posisi perempuan makin dikekang. Mereka dianggap milik laki-laki, entah itu ayahnya, suaminya, atau bahkan anak lelakinya kelak. Nah, pola pikir inilah yang akhirnya menempel terus dalam budaya, hukum, bahkan agama. Dari pendapat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa laki-laki diposisikan sebagai yang mendominasi dalam sistem patriarki. Karena laki-laki mendominasi, maka laki-laki juga dibebani tanggung jawab dan tugas yang lebih besar, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat luas. Maksudnya di sini adalah, dominasi laki-laki bukan hanya berarti laki-laki lebih berkuasa, tetapi juga ia lebih dibebani. Contohnya adalah, laki-laki dituntut untuk menjadi tulang punggung keluarga yang harus bekerja keras, menafkahi, melindungi, dan bahkan mengambil keputusan besar, bahkan ketika mereka belum siap secara emosional ataupun mental. Dalam dunia kerja pun, ekspektasi terhadap laki-laki jauh lebih besar. Mereka dianggap harus sukses secara finansial, harus bisa naik jabatan, dan kalau gagal memenuhi peran ini, seringkali dipandang gagal sebagai laki-laki. Tekanan ini membuat banyak pria mengalami beban mental yang tinggi. Di sisi lain, dalam konteks keagamaan seperti Islam misalnya, laki-laki juga mendapatkan taklif atau tanggung jawab syariat yang lebih berat. Menjadi imam, wajib menafkahi istri dan anak, bahkan dalam beberapa konteks jihad dan kepemimpinan, laki-laki yang dipanggil lebih dahulu. Artinya adalah, keunggulan posisi bukan hanya soal hak, tapi juga soal kewajiban yang besar menyertainya.
Seperti yang dijelaskan, bahwa patriarki itu adalah sistem sosial di mana laki-laki punya posisi dominan dalam hampir semua aspek kehidupan, baik dari rumah tangga, pekerjaan, politik, bahkan agama. Dalam sejarahnya, banyak masyarakat dulu yang memang memposisikan laki-laki sebagai pemimpin mutlak. Tapi ketika masuk TikTok, makna patriarki ini jadi agak beda. Di TikTok, patriarki sering digambarkan sebagai semua hal yang ngebikin cewek ngerasa dirugiin oleh cowok, baik secara langsung ataupun gak langsung. Misalnya, cewek harus bisa masak, cewek dilarang bekerja, cewek mengerjakan pekerjaan rumah, atau cowok yang menyusahkan ceweknya sendiri. Nah, contoh yang disebutkan tadi sering sekali dilabeli sebagai ini budaya patriarki. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, definisi patriarki menurut cewek TikTok itu sering sekali tidak tepat dan cenderung menyederhanakan masalah. Mereka menganggap semua ketidaknyamanan yang dialami perempuan otomatis berasal dari sistem patriarki, padahal itu belum tentu. Ketika segala hal disalahkan pada patriarki, tanpa melihat konteks sosialnya, budayanya, dan personal dari seorang tersebut, kita jadi kehilangan kemampuan buat mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya. Ujung-ujungnya, yang terjadi bukan kesadaran gender, tapi malah playing victim. Jadi penting banget buat ngebedain antara operasi sistemik yang beneran berasal dari patriarki dan masalah personal atau hubungan yang gak sehat yang seharusnya dibahas dalam ranah yang berbeda. Juga sangat tidak masuk akal jika patriarki dimaknai dengan hal yang remeh, seperti cowok gak mau mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Dan agak aneh juga bahwa kejelekan dari suami atau cowoknya otomatis disebabkan karena patriarki. Pada bagian ini, banyak sekali cewek TikTok yang tidak bisa melihat bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara patriarki dan sikap cowok mereka yang buruk. Padahal, kalau mau jujur, sikap buruk cowok seperti malas bantuin kerjaan rumah, cuek, gak bantuin istri, atau posesif, itu lebih tepat dikaitkan dengan karakter individunya, bukan karena dia bagian dari sistem patriarki yang katanya suka mengatur semua laki-laki buat nyusahin perempuan. Ini kayak nyalahin sistem karena gak suka sama sifat seseorang, padahal sistemnya sendiri belum tentu relevan dalam konteks hubungan pribadi. Bahkan dalam banyak kasus, cowok-cowok yang bersikap gak dewasa justru tumbuh di lingkungan yang gak patriarkis dan emang kurang edukasi soal komunikasi dan tanggung jawab emosional. Sayangnya, cewek-cewek TikTok sering menggampangkan narasi ini. Begitu disakitin, langsung bawa-bawa patriarki. Seolah-olah itu satu-satunya biang tadi. Ini berbahaya, karena bisa mengalihkan fokus dari penyelesaian nyata, seperti edukasi hubungan sehat atau introspeksi, daripada sekedar menyalahkan sistem besar yang gak selalu nyambung sama masalah pribadi mereka. Mungkin kalian bingung, kenapa ini bisa terjadi? Maka jawabannya sebenarnya adalah karena media sosial, khususnya TikTok. Sekarang, TikTok udah jadi ruang publik baru di mana siapapun bebas menyuarakan keresahannya. Tapi yang jadi masalah adalah gak semua orang yang menyuarakan punya referensi kuat atau paham konteks. Banyak yang dapat istilah dari video 2 menit, terus langsung dipakai buat validasi pengalaman pribadi. Istilah kayak gaslighting, toxic masculinity, misogyny, dan tentu aja patriarki. Jadi kayak template buat cerita sehari-hari. Ini bukan salah mereka sepenuhnya sih, karena terkadang realitas sosial emang bikin cewek frustasi dan butuh kata buat menjelaskan perasaan itu. Tapi ketika semua hal disederhanakan dengan satu label aja, yang terjadi adalah hilangnya makna asli. Lebih parah lagi, label ini jadi bumerang, karena begitu semua cowok dibilang bagian dari patriarki, cowok-cowok jadi malas dengerin. Cowok-cowok juga mikir bahwa mereka struggling, tapi kok dianggap nindas. Akhirnya percakapan soal kesetaraan malah jadi saling serang. Cewek ngerasa gak didengar, dan cowok ngerasa disalahin terus. Ujungnya bukan kesadaran yang tumbuh, tapi tembok pertahanan. Padahal kalau kita balik ke akar masalah, pembicaraan soal patriarki itu penting. Bukan buat nyalahin si cowok, tapi buat ngerti sistem sosial yang emang seringkali gak adil ke banyak pihak, termasuk ke cowok. Contohnya ekspektasi kalau cowok harus kuat, gak boleh nangis, harus selalu mapan, itu juga produk patriarki. Jadi, daripada cewek-cewek TikTok memakai kata patriarki sembarangan, cuman buat nyindir mantannya atau ngatain cowoknya di TikTok, kenapa nggak dipakai buat edukasi dan dialog? Supaya kita sama-sama paham mana yang emang warisan sistem patriarki dan mana yang cuman kesalahpahaman antar gender.
Karena tujuan akhirnya adalah bukan saling menyalahkan, tapi saling mengerti. Kita sering banget ngeliat cewek-cewek TikTok ngomong, hancurkan patriarki atau capek hidup sama cowok patriarki. Tapi lucunya, di video lain atau kadang di akun yang sama, mereka juga bilang, masa cowok ngajak jalan tapi nggak dibayarin? Kalau cowok nggak jemput, langsung red flag. Atau cowok itu harus lebih mapan. Kalian pasti bingung dengan pernyataan ini semua. Katanya patriarki itu nyebelin, tapi kok bagian enaknya masih mau diambil. Sedangkan hal-hal tadi adalah budaya patriarki. Sekarang, banyak cewek yang bilang benci patriarki, tapi kalau nggak sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya nih, cewek TikTok bilang pengen kesetaraan gender. Tapi pas disuruh bayar makan bareng atau split bill, langsung keluar kalimat, cowok kok nggak gentleman? Lah, aneh kan? Bukannya kalau setara itu, ya sama-sama punya tanggung jawab untuk membayar makanannya sendiri. Kalau cowoknya pengen istri di rumah, dibilang patriarki. Tapi, kalau ceweknya pengen jadi ibu rumah tangga dengan suami tajir, itu disebut pilihan hidup. Kelihatan kan agak pilih-pilihnya. Dan ini standar ganda banget. Giliran cewek yang pengen jadi ibu rumah tangga disebut pilihan hidup. Tapi kalau cowok pengen ceweknya jadi ibu rumah tangga, langsung dilabeli patriarki. Kenapa nggak sama-sama patriarki aja? Saya nggak bilang bahwa cewek nggak boleh dapat perlakuan baik dari cowok. Semua orang pasti pengen diperlakukan dengan baik. Tapi kalau cewek udah teriak-teriak turunkan patriarki atau benci laki-laki patriarki, ya harus konsisten. Jangan giliran sistemnya menguntungkan, kalian diem aja dan senyum-senyum. Tapi giliran bagian tanggung jawabnya, kalian malah teriak ditindas. Kalau gitu caranya, ini bukan anti patriarki, tapi cuma pengen enaknya doang. Dan yang lebih aneh lagi adalah, narasi-narasi seperti ini malah ramai didukung tanpa pikir panjang. Komentarnya pun seragam. Ada yang ngetik setuju banget Besti, ada yang ngetik juga kita udah capek sama cowok patriarki. Padahal di video sebelumnya mereka juga bilang, aku pengennya cowok yang siap secara finansial, biar aku bisa tenang. Lah, ini gimana? Jadi pengen bebas, tapi tetap mau ditanggung, pengen setara, tapi tetap minta diistimewakan. Kalau begini, ini namanya bukan perjuangan melawan patriarki, tapi cuma menyesuaikan narasi sesuai kebutuhan pribadi. Kalau udah gini, susah bedain mana yang beneran melawan patriarki dan mana yang cuma ikut tren biar kelihatan oke di media sosial. Kritik terhadap patriarki jadi kehilangan maknanya karena dibungkus standar ganda. Dan orang-orang yang awalnya terbuka sama isu gender bisa jadi malah skeptis karena melihat banyaknya inkonsistensi dari para wanita. Akibatnya, perjuangan serius soal hak perempuan dan perlawanan terhadap patriarki jadi seperti lelucon dan candaan di hadapan para laki-laki. Cuma karena beberapa orang yang menjadikan narasi patriarki sebagai alat pembenaran ego, bukan alat perjuangan nilai. Kalau memang mau melawan sistem yang gak adil, ya harus siap juga nerima sisi tanggung jawabnya. Gak bisa cuma ambil bagian enak-enaknya doang. Kesetaraan itu bukan berarti cowok jadi selalu kalah dan cewek selalu benar. Kesetaraan itu soal berbagi ruang, peran, tanggung jawab secara adil, bukan memutarbalikkan narasi supaya enak sendiri. Jadi buat para cewek TikTok yang suka ngomong soal patriarki, boleh banget untuk kritik sistemnya, tapi jangan lupa ngaca juga. Apa kalian benar-benar pengen meruntuhkan patriarki, atau sebenarnya kalian cuma pengen patriarki versi kalian sendiri, yang cowok tetap harus ngasih, tapi kalian bebas dari tanggung jawab. Gak semua sistem sosial itu 100% salah, tapi kalau kalian mau perubahan, mulailah dari konsistensi. Jangan cuma teriak di TikTok, tapi pas giliran praktiknya, kalian malah main aman di zona nyaman. Karena kalau kalian cuma benci patriarki ketika rugi aja, tapi cinta patriarki ketika untung, maka kalian bukan pejuang kesetaraan, kalian cuma penikmat sistem lama dengan kemasan baru.